Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Ahmad Semudin Al-Qosam dengan NIM 110101224022 dari jurusan S1 Teknik Telekomunikasi dari Fakultas Teknik Elektro. Jadi di sini saya akan memaparkan seputar materi lapis aplikasi dalam mata kuliah keamanan data dan blockchain. Jadi, presentasi ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas besar atau tugas UAS dari mata kuliah keamanan data dan blockchain. Jadi, dengan judul lapis aplikasi dalam keamanan data dan blockchain. Jadi, di sini kita akan menjelajahi bagaimana teknologi blockchain berperan penting dalam meningkatkan keamanan data di era digital saat ini. Jadi kita akan memahami konsep dasar keamanan data dan blockchain. Jadi di sini ada 6 poin. Yang pertama ada pengertian keamanan data, yang kedua ada aspek perlindungan data, yang ketiga ada pentingnya keamanan data, yang keempat ada definisi blockchain, dan yang ketiga yang keli yang keempat ada karakteristik blockchain. Yang terakhir ada manfaat blockchain. Jadi di pengertian keamanan data bisa dibilang sebagai keamanan data meliputi perlindungan informasi dari akses dan pengguna yang tidak sah. Selanjutnya ada aspek perlindungan data yang melibatkan pengendalian akses, penggunaan, pengungkapan, dan modifikasi informasi. Yang ketiga ada pentingnya keamanan data. Perlindungan data sangat penting untuk menjaga privasi dan kepercayaan pengguna. Dan yang keempat ada definisi blockchain. Blockchain adalah teknologi penyimpanan data yang aman dan tidak dapat diubah. Yang keempat ada karakteristik blockchain. Jadi data disimpan secara terdistribusi, memfasilitasi transaksi yang transparan dan efisien. Yang terakhir ada manfaat blockchain. Jadi untuk manfaat blockchain ini kita akan memungkinkan pelacakan yang lebih baik dan mengurangi risiko penipuan dalam transaksi. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait lapis aplikasi dalam perangkat lunak. Jadi kita akan memahami peran penting dan pentingnya lapis aplikasi. Untuk poin yang pertama ada definisi lapis aplikasi. Jadi lapis aplikasi adalah tingkat di mana aplikasi perangkat lunak beroperasi mengelola interaksi antara pengguna dan basis data. Yang kedua ada antar muka pengguna. Jadi lapis aplikasi menyediakan antar muka yang interaktif dan intuitif bagi pengguna untuk berinteraksi dengan sistem. Yang ketiga ada logika bisnis. Di logika bisnis ini, lapis aplikasi mengelola logika bisnis yang menetapkan bagaimana data diolah dan memastikan keputusan bisnis yang tepat. Yang terakhir ada keamanan data. Jadi, peran penting dalam keamanan data di lapis aplikasi meningkatkan keamanan dengan menerapkan enkripsi dan autentikasi untuk melindungi data pengguna. Ya, selanjutnya ada pentingnya lapis aplikasi dalam keamanan data. Mengapa lapis aplikasi sangat penting untuk keamanan data? Ya, di sini kita akan menjabarkan dengan 3 poin. Yang pertama ada perlindungan data sensitif. Jadi di perlindungan data sensitif ini lapis aplikasi membantu melindungi data sensitif dengan menerapkan kontrol akses yang ketat dan akurat. Dan yang kedua ada enkripsi data. Data yang ditransfer antar pengguna dan server dapat dienkripsikan untuk mencegah pencurian data. Dan yang ketiga ada audit dan pengawasan. Jadi di audit dan pengawasan ini kita mampu melacak dan mengaudit aktivitas untuk mendeteksi ancaman keamanan. Selanjutnya kita akan membahas struktur lapis aplikasi blockchain dengan piramida ini. Jadi apa hubungan elemen dan hubungannya dalam blockchain? Yang pertama ada antar muka UI. Jadi antar muka pengguna yang memungkinkan interaksi dengan blockchain secara langsung, dan yang kedua ada smart contract. Kode yang dieksekusi otomatis saat kondisi tertentu terpenuhi dalam blockchain. Yang ketiga ada API, penghubung antara lapis aplikasi dan lapis data untuk integrasi sistem. Yang keempat ada lapis data, tempat penyimpanan data dan informasi yang digunakan oleh lapis aplikasi. Selanjutnya kita akan membahas protokol keamanan dalam lapis aplikasi untuk mengamankan data dengan protokol modern. Yang pertama ada TLS atau SSL. Jadi protokol untuk mengamankan komunikasi melalui internet
melindungi data dari penyadapan. Selanjutnya ada OAuth, bisa dibilang sebagai sistem otorisasi yang memungkinkan akses aman tanpa membagikan kata sandi dan meningkatkan keamanan pengguna. Selanjutnya ada JWT atau bisa dibilang sebagai JSON Web Tokens. Jadi di JSON Web Token ini kita dapat memetodekan untuk mengamankan pertukaran informasi antar pihak-pihak dan memastikan data tetap autentik. Yang terakhir ada penerapan protokol. Di penerapan protokol ini kita dapat menggunakan protokol untuk melindungi data dalam perjalanan dan memastikan integritas data. Selanjutnya di sini ada tantangan dan solusi dalam keamanan aplikasi. Ada 6 poin. Yang pertama ada kerentanan keamanan. Jadi di kerentanan keamanan ini pengkodean yang tidak aman dapat mengakibatkan kebocoran data dan ancaman keamanan. Dan yang kedua ada kepatuhan regulasi. Dari aplikasi harus mematuhi berbagai peraturan untuk menghindari sanksi dan menjaga reputasi. Yang ketiga ada skalabilitas. Apa itu skalabilitas? Jadi aplikasi perlu mempertahankan performa saat jumlah pengguna meningkat untuk menghindari kegagalan sistem. Dan yang keempat ada pengujian keamanan. Diimplementasikan sebagai pengujian keamanan yang lebih mendalam untuk mendeteksi dan memperbaiki kerentanan. Yang kelima ada audit kode. Jadi bisa dibilang sebagai melakukan audit kode secara berkala untuk memastikan tidak ada celah keamanan yang terlewat. Yang terakhir ada alat manajemen kepatuhan. Jadi di alat manajemen kepatuhan ini penggunaan alat untuk memantau dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Selanjutnya ini ada contoh implementasi lapis aplikasi. Jadi di sini kita mengambil 3 contoh dari e-commerce, aplikasi keuangan, dan aplikasi kesehatan. Jadi di e-commerce ini kita menggunakan fitur keamanan sebagai enkripsi data dan transaksi, dan aplikasi keuangan kita menggunakan fitur keamanan sebagai smart contract. Di aplikasi kesehatan kita menggunakan fitur keamanan sebagai kontrol akses berbasis peran. Dan di sini ada grafik pertumbuhan penggunaan the apps. Jadi dari 2017 hingga 2020, penggunaan jumlah di apps itu selalu meningkat. Yang di 2017 hanya 100 jumlah di apps dan di 2020 4 tahun ini meningkat pesat hingga 3.000 di apps. Nah, ini ada kesimpulan dan rekomendasi keamanan data. Mungkin ini ada di slide terakhir. Jadi selanjutnya kita akan menjelaskan terkait kesimpulan dan rekomendasi keamanan data atau strategi untuk meningkatkan keamanan data dan blockchain. Yang pertama ada pentingnya lapis aplikasi. Jadi pentingnya lapis aplikasi ini bisa dibilang sebagai lapis aplikasi berperan vital dalam menjaga keamanan data dan integritas blockchain. Yang kedua ada protokol keamanan yang tepat. Implementasi protokol keamanan yang tepat dapat melindungi data organisasi secara efektif. Yang ketiga ada pemantauan protokol keamanan yang harus direkomendasikan untuk terus memantau dan memperbarui protokol keamanan demi melindungi data. Yang keempat ada edukasi pengguna. Ini sangat penting untuk mengedukasi pengguna tentang praktik keamanan terbaik untuk mengurangi risiko yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir ada investasi teknologi aman. Jadi kita dapat menginvestasikan dalam teknologi yang mendukung lapis aplikasi aman adalah kunci untuk perlindungan data. Ya mungkin itu saja presentasi dari saya terkait lapis aplikasi untuk mata kuliah keamanan data dan blockchain. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Saya selaku Ahmad Semudin Alkosam dengan NIM 1101224022 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Nanang selaku dosen pengampu. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 11